semua yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema ingat selalu dua hal ini dalam kehidupan. Tapi sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video yang mau kita tonton berjamaah nih jamaah tentang dua hal ini membuat hati keras seperti apa ya? Berikut tayangannya. Nah, Ustadz Syam Saskia mau tanya nih, ini juga berkaitan dengan video yang sudah kita tonton bersama. Katanya kalau memegang dua hal ini dalam hidup maka hati tidak akan keras, yaitu tidak makan banyak dan tidak banyak tertawa. Tapi bukannya hidup itu juga harus dinikmati dan harus happy. Ada yang namanya zaman sekarang itu bilangnya YOLO, you only live once. Nah itu YOLO, iya YOLO, you only live once. Jadi karena kita cuma hidup sekali ya kita happy gitu. Okay. Katanya anak zaman sekarang. Jadi menurut Saskia hidup hanya sekali? Hidup itu harus happy. Nah bagaimana mau izin tausiahnya Ustaz? Baik, terima kasih Saskia, tabe guru Ustadz Maulana, Ustadz Asad, para alim ulama yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kalau engkau ingin memperhatikan badanmu, sehatkan badanmu, maka perhatikan makananmu. Lalu orang yang banyak lapar itu hatinya bisa menjadi semakin lembut. Coba deh saya mau tanya ibu-ibu dari Bandung Barat. Ibu-ibu selama pernikahan di bulan mana yang paling jarang bertengkar? Bulan puasa. Bulan puasa itu jarang ada ibu-ibu omelin anaknya. Sabar dia. Jarang ada ibu-ibu melawan suaminya. Jarang ada bapak-bapak zolimin istrinya. Karena lagi lapar. Lagi puasa. Subhanallah. Sehingga banyak keutamaan daripada tidak makan banyak. Kalau Nabi SAW tidak pernah. Ajaran Islam tidak memberatkan daripada umatnya. Sehingga dari 12 bulan hanya 1 bulan yang kita dilarang makan. Itu pun cuma siang doang. Malam enggak. Malam silahkan ya. Kemudian dikatakan bahwasanya keutamaan daripada sedikit makan, maka anjuran Nabi apa? Makan setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Subhanallah, tidak berlebihan dalam makanan, tidak main embat sana embat sini. Maka kalau dikatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Masyami'tu, saya tidak pernah kenyang banget semenjak saya ba'dal Islam, semenjak saya masuk Islam." Karena banyaknya di antara keutamaan daripada sedikitnya orang makan. Kemudian yang kedua, wala tuktsirid dhahik, jangan terlalu banyak tertawa, fa inna kathratad dhahik tumitul qalb. Karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Seandainya dibukakan tabir ini, kita mampu melihat neraka, kita mampu melihat catatan dosa kita, maka tidak ada lagi orang yang tertawa di atas muka bumi ini. Seandainya Allah kasih lihat daripada hukuman kita, kasih lihat daripada balasan bagi orang-orang yang lalai, maka tidak akan mungkin ada orang yang mampu tersenyum apalagi tertawa di atas muka bumi ini. Tapi dengan rahmat kasih sayang Allah, Allah tutupi. Kita belum lihat daripada bentuknya dosa kita seperti apa. Sehingga orang yang banyak tertawa diindikasikan tidak mengingat dosa. Orang yang terlalu banyak tertawa di atas muka bumi ini adalah orang yang lupa akan kesalahan-kesalahannya. Bukan berarti tidak boleh tertawa sama sekali. Tertawa, Nabi pun tertawa, Nabi pun tersenyum, mohon maaf. Nabi pun tersenyum sampai kelihatan gigi geraham. Jadi ketawanya Nabi itu hanya senyum. Masya Allah. Nabi tidak pernah terbahak-bahak. Nabi SAW adalah manusia yang senyumnya begitu indah, begitu berseri, dan Nabi pun bercanda. Oke, jadi nggak serius banget, gitu, nggak serius terus. Kata Nabi, kalau sahabatku bicara akhirat saya duduk, kalau sahabatku bicara dunia saya ikut duduk. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Boleh tepuk tangannya jamaah. Jadi itulah, bukan berarti nggak boleh ketawa, nggak boleh happy, bukan. Tapi secukupnya ya jamaah. Nah tadi Saskia udah tanya sama Ustadz Syam, sekarang mau tanya sama Ustadz Asad. Mohon izin Ustadz. Silakan. Jadi Ustadz Asad, katanya ada dua hal yang jika ini dihilangkan bukannya rugi, tapi malah bahagia. Apakah dua hal tersebut Ustadz? Mohon izin tausiahnya. Baik, terima kasih Saskia, izin Ustadz Maulana, Ustadz Syams. Jamaah Islam itu indah. Jika yang di depanmu membuat hatimu terluka dan yang di belakangmu membuat dirimu kecewa, maka lihatlah ke atas. Ada Allah yang selalu ada dan akan membuat dirimu bahagia. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak perlu bersedih hati ibu-ibu semuanya.
la tahzan innallaha ma'ana. Allah selalu ada membersamai kita. Jadi kalau kita bertanya di manakah Allah, maka jawabannya Allah ada dimanapun kita berada. Allah membersamai kita dimanapun kita berada. Nah, sekarang memang lagi zamannya itu sedih, gusar, ya, sakit hati. Nah, kalau bahasa jakselnya ini anxiety, Ibu, ya, rasa cemas, ya. Yang kedua overthinking. Overthinking berlebihan dalam berpikir. Apapun yang berlebihan itu nggak baik. Berpikir berlebihan juga nggak baik. Tadi kita juga belajar makan berlebihan juga nggak baik. Tertawa berlebihan juga nggak baik. Ya, nah bagaimana cara kita menghilangkan anxiety, menghilangkan overthinking ini, ya, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu Bu, karena pikiran pasti ada setiap hari, selalu nih di otak ibu-ibu nih ya, pasti traveling nih kemana-mana, ya kan? Mikirin anak, mikirin apalagi dapur, cucu, ya semua dipikirin. Sampai akhirnya kita lupa bahwa ada Allah. Ya, kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Serahkan semuanya kepada Allah, ya. Jadi jangan sampai kesedihan kita, kekhawatiran kita itu menghilangkan rasa syukur kita kepada Allah. Karena kalau kita tidak bersyukur, kita selalu yang dilihat kurangnya aja, maka kita akan dapat itu, Bu. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ana inda zonni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Dan otak kita ini tidak bisa Membedakan gitu ya. membedakan mana yang beneran, mana yang bohongan. Mana yang cuma overthinking kita doang Iya, gitu kalau ya, kita Ustadz. pikirannya positif, Kak Saskia, maka otak itu akan bekerja memberikan itu. Tapi kalau kita baik. overthinking, ngeluh ya, kemudian anxiety, maka hidup kita pun akan itu karena kita mikirnya itu terus. Nauzubillahi min zalik. Terima kasih banyak Ustadz Terima Hasan. kasih, Boleh Kak tepuk Saskia. tangannya jemaah. Hayo nih teman-teman semuanya yang sekarang mikirnya mau berpikir 5 tahun, 10 tahun ke depan. Gak apa-apa buat plan, tapi jangan membuat hari-harimu penuh dengan kecemasan dan jadi overthinker. Nah, jamaah. Sekarang kita mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk curhat. Karena kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat angkat tangannya Bu. Tangan Bu. Tapi tadi udah ke sini. Kayaknya di sini aja deh, mohon izin ya Ibu. Boleh ikut ke tengah Ibu. Mohon izin Ustadz Syam dan Ustadz Maulana untuk ikut ke tengah, Masya Allah. Boleh perkenalan Ibu? Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Triani dari MT Nur Syahadah, Desa Karyawangi, Kabupaten Bandung Barat. Boleh tepuk tangannya dulu dong. Masya Allah. Pak Ustadz, saya mau bertanya, saya kan mulai berhijrah. Tapi teman-teman saya masih ada yang belum berhijrah gitu Pak Ustadz. Tapi saya nyaman, tapi saya takut saya ke bawa lagi gitu, gimana Pak Ustadz? Oh, jadi sekarang udah hijrah tapi sekelilingnya belum Ya, hijrah. Itu masih ada yang masih belum. ada. Nah, bagaimana Ustadz Syam mungkin udah dijawab dahulu. Jadi ada istilah, jadilah seperti ikan di laut. Dia setiap hari di air asin tapi tidak ikut menjadi asin. Ya, maksudnya apa? Kalau engkau mampu menjaga dirimu untuk tidak terpengaruh dan justru engkau yang memberikan pengaruh, malah itu bagus. Dakwah terbaik itu kan kepada teman-teman dekat kita. Tapi kan kita bisa ngukur kekuatan kita nih. Aduh subhanallah, saya kalau ketemu dia mesti saya terlambat sholatnya. Saya kalau ketemu dia ada aja orang diomongin. Saya kalau ketemu dia maka kurang-kurangilah. Yang kita kejar di dunia ini adalah bagaimana Allah sayang dan ridho kepada kita. Meskipun banyak teman yang akhirnya berhindar ataupun beda circle lagi, tidak masalah, yang penting Allah masih ridho kepada kita. Tapi hindari mereka. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau engkau menghindar, menghindarlah dengan cara yang mulia, tidak merendahkan orang lain pula, tidak memandang orang lain penuh dosa, tapi menghindarlah karena khawatir engkau bisa memberi pengaruh buruk kepada mereka, bukan mereka yang memberi buruk kepadamu. Karena kalau kita merasa kalau saya sama dia dipengaruhi buruk, berarti ada kesombongan
kemewahan sama diri kita. Kita merasa diri sudah lebih baik. Tapi menghindarlah karena niat saya khawatir diri saya ndak kuat gitu. Oh baik, terima kasih Ustaz Syam. Boleh Terima Ustaz kasih, Pak Maulana untuk menambahkan. Gini, berhijrah itu bukan setengah-setengah. Berhijrah itu sepenuhnya. Kalau perlu mohon maaf, kalau berhijrah beradalah dalam satu lingkungan yang baik. Dalam satu majelis. Tidak boleh orang berhijrah tanpa ada guru. Harus ada guru, ada tuntunan. Supaya hijrahnya bagus. Mohon maaf, ibu punya pengajian. Udah ini kan? Ya, Masya Allah. alhamdulillah udah bagus. Ada gurunya. Ada tanggung jawabnya. Ibu di situ aja terus. Tapi Pak Ustadz kan ada teman sekolah anak-anak. Gak apa-apa. Gimana? Ya, teman Tem- sesirkel Ya saya tahu Ustaz. orang tua murid pada ngumpul-ngumpul. Iya. Ibu ngumpul pada sewajarnya aja. Jangan sampai ibu justru yang terlibat masuk pada dia. Kalau betul tadi kata Sasam, kalau ibu masih bisa membawa mereka, alhamdulillah. Kalau ibu merasa kayaknya saya yang tenggelam nih, Saya yang terbawa nih. saya terbawa nih, bawa arus nih. Kalau begitu ibu jaga, ya, Ya, Pak Ustadz. tanpa menjelekkan orang. Iya. Masya Kasih, Pak Allah. Ustadz. Terima kasih banyak ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Itu kan biasanya Waalaikumsalam. ibu-ibu itu ada pengajian orang tua murid ya. Ada Iya, Ustaz. ada. Anaknya Oh, di kelas, ibunya di kafe. Kan kalau itu teman senam banyak Pak Oh Ustadz. alah banyak oh, circle-nya. circle-nya banyak Iya. ini. Terima kasih banyak Ustadz Maulana, Ustadz sekolah senam, Syam. Boleh kembali ke tempat. Boleh tepuk tangannya dulu dong jamaah. Sekarang aku mau kesini aja deh. Kayaknya ibu ini juga mau curhat ya Bu. Hah, kenapa bukan sebelahnya lagi ya? Yang ini sepertinya. Boleh silakan ibu ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Ai dari Majelis Taklim Nur Saadah, Kampung Giri Mulya, Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Masya Allah Bandung Barat. Mau curhat ya Pak Ustadz? Iya. Silakan ibu. Saya pernah mendengar, apa benar perempuan itu akan masuk surga bila meninggalnya lebih dahulu dari suaminya? Oh, apakah benar? Jadi misalnya kita udah suami istri gitu Bu, udah ada suami istri terus istrinya meninggal duluan, apakah kita masuk surga duluan gitu? Itu gimana Ibu itu? mau masuk surga duluan? Boleh Ustaz Hasan duluan yang jawab kali ya Aku Ustaz. duluan, Iya oke. boleh silakan. Ibu dengar dari mana itu? Ya dengar aja. Dengar aja. Kepo ya. kepo Ustaz. Memang kalau orang itu sudah meninggal, mau laki-laki mau perempuan, rohnya itu ada di alam barzah, ya, menunggu yang namanya yaumul hisab, hari pembalasan, hari perhitungan. Nah, jadi kalau ibu mau masuk surga duluan, ya bisa, ya, tapi nunggu dulu juga, gitu. Nunggu Bu, nasib nunggu Bu. Ibu mau masuk surga lebih cepat apa gimana? Enggak kan? Ya Allah, Masya Ya, Allah. jadi tidak ada ya hadis ataupun ayat yang mengatakan kalau perempuan masuk surga duluan, kalau perempuan meninggal duluan masuk surganya duluan. Kalau laki-laki meninggal duluan masuk surga belakangan, nggak ada seperti itu. Pak Ustadz, kalau nanti di akhirat sama suami ketemu. Silakan. Ya Allah, kebucinan. Gini. Gimana nih Ustaz nih? Ada dua orang yang tidak akan mencium baunya surga. Itu. Yang pertama anak yang durhaka sama orang tua. Yang kedua istri yang durhaka kepada suami. Maka ada ungkapan siapa istri lebih duluan meninggal yakin masuk surga. Bukan duluan masuk surga. Salah kata ini. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Siapa anak lebih duluan meninggal daripada orang tuanya, peluang masuk surganya besar. Siapa istri duluan meninggal daripada suaminya, peluang masuk surganya besar. Kenapa? Karena dua hal ini, orang tua dan suami jalan ke surga untuk semuanya. Contoh, ayah ibu kalau anak duluan meninggal, pasti orang tuanya berkata begini, ya Allah, tidak ada lagi dosanya anakku kepadaku. Maka jalur masuk surganya lebih cepat. Sama juga yang suami, kalau istri duluan meninggal, maka peluang suami untuk memaafkan istri besar. Maka seorang wanita kalau mau masuk surga, meninggallah lebih dahulu daripada suami. Ya Allah. Itu Rabbi. maksudnya supaya dapat ridho dari suami. Gitu maksudnya ibu. Pasti wanita yang meninggal lebih dulu pasti dimaafkan oleh suami. Masya Allah. Yang paling banyak perempuan di neraka disebabkan karena tiga.
Apa itu? Satu, mulutnya nggak bisa tahan. Kemudian apa lagi? Tidak menutup auratnya. Oke. Mohon maaf dan durhaka sama suami. Oh ya Allah, mohon izin Ibu. Mau tanya dulu, suami Ibu masih ada Ibu? Ada. Masih ada. Oh jadi masih lengkap Ibu dan suami Ya. gitu ya? Ya Aduh Allah. kenapa itu? Kenapa Ustadz Kita tanya Sasam. mau menambahkan nih Enggak, sepertinya. Sasam harus ditanya. Sasam masih ketemu nggak sama suaminya kalau meninggal? Masihkah bisa ketemu suami ketika nanti di surga? Fokus saja masuk surga dulu. Banyak bertanya, saya ketemu siapa di surga? Emang pasti masuk. Allah, masuk dong, Fokus Bu, dulu ya. masuk surga. Nanti di sana, ya Allah saya tidak mau sendirian di sini. Betapa indahnya kalau saya sama Nggak mau suamiku di sendiri. sini. Oh Masya Allah. Taat sama-sama ya, gitu. Sama-sama terus Pak Amin. Ustadz. Makanya doain Bu, Amin. kalau berdoa jangan doa sendiri. Ibu kalau kunut sendiri di rumah jangan Allahumma hdini, pakai dina aja. Allahumma hdina fi man hadait. Pakai kami aja, jangan pakai diri sendiri tapi pakai jama, domir jama gitu. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam, Ustadz Asad, Ustadz Maulana. Ibu terima Terima kasih, kasih Bu. banyak. Karena jamaah Islam itu dari dimanapun berada. Sekarang saatnya saya Saskia Putri dan segenap tim yang bertugas mohon izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya